Oke, jumpa lagi dengan saya Muhammad Nusal Rizky. Selamat datang di channel JTE Creator. Nah, seperti yang udah teman-teman kenal, di sini saya Muhammad Nusal Rizky dari Prodi S1 Teknik Elektro yang akan menemani mungkin kurang lebih setengah jam ke depan. Teman-teman bakalan kita bahas sesuai dengan hal-hal yang mungkin keresahan dari masyarakat ataupun hal-hal yang teman-teman mungkin sudah tahu untuk beberapa hal, dan yang akan kita bahas sedikit tentang hal yang sangat-sangat hangat sedang dibicarakan, yaitu mengenai kritikan dari Bima Yudo Putra mengenai sorry, masih ada iklannya ya, mengenai Lampung. Nah, kebetulan di sini ada teman diskusi saya, yaitu Mas Farel. Nah, kebetulan Mas Farel ini adalah salah satu mahasiswa jurusan Teknik Elektro yang asalnya dari Lampung. Gimana Mas Farel? Apa kabar? Oke, baik, terima kasih. Kabar saya baik hingga saat ini. Alhamdulillah. Gimana kabar Lampung kali ini? Oke, ya, dengan mendengar adanya isu-isu berita terkini ya terkait Bima itu lagi tentang kondisi Lampung ya, terutama jalannya, mempermasalahkan sebuah perjalanan dan akses dari daerah Lampung itu sendiri. Menurut saya ya, memang seperti apa yang diucapkan, seperti itulah realitanya sih. Jadi dia nggak mau buat-buat cerita ya? Ya, menurut saya sih enggak. Karena juga saya sebagai tentunya orang yang lahir dan besar di Lampung juga, pastinya merasakan dengan Mas Bima ya rasakan. Oh gitu. Tapi gini Mas, sebelum kita merujuk ke Mas Bima ya yang lagi viral ini ya teman-teman, mungkin untuk beberapa teman-teman yang sedang menonton video ini, mungkin kita bisa sedikit bahas tentang struktural yang mungkin struktural pemerintahan di Lampung yang mungkin dari Mas Farel tahu. Kira-kira itu kenapa sih Mas kok bisa sampai, yang kita pernah dengar kan masalah APBN-nya itu sekian besarnya ya kan, sampai triliunan, tapi mengapa kok infrastruktur jalannya itu masih ya belum memadai lah kalau kita ngobrol ya kan. Itu menurut Mas Farel sendiri strukturalnya itu seperti apa dari kacamata masyarakat Lampung tersendiri? Oke, baik, terima kasih. Tapi sebelum kita ke strukturalnya di sini, menjelaskan terkait latar belakang ataupun daerah daripada Lampung itu sendiri ya. Oke, monggo Mas. Jadi Lampung itu sendiri sebenarnya lebih dominan ke daerah yang memang daerahnya itu perkebunan ya. Apalagi perkebunan tebu, nanas itu paling, sawit itu paling dominan. Jadi akses yang kemungkinan paling sering digunakan dan dilewati adalah tentunya pasti truk-truk besar, muatan besar. Jadi kondisi jalan yang memang yang kita anggap itu sebenarnya sudah normal, namun dilalui terus setiap hari untuk produksi. Berarti rusaknya karena ini dilewati oleh truk-truk besar itu tadi. Ya. Oke. Sebagian besar memang kerusakan itu seperti itu. Nah, kan yang kita tahu nih Mas ya, seperti yang saya ucapkan tadi ya kan, ada beberapa teman-teman bahkan dari Mas Bima sendiri itu bilang bahasanya negara sudah mengucurkan sekian triliun untuk APBN dari Provinsi Lampung itu sendiri, tapi malah kok jalanannya masih seperti ini gitu loh Mas. Kan akhirnya dari spekulasi masyarakat umum, masyarakat awam terutama di luar Lampung itu kan pasti berpikir bahwasanya wah, ini ada yang nggak benar. Apakah uangnya ini ya seperti yang kita tahu ya kan, ada beberapa masalah-masalah, mungkin ada penggelapan dana atau lain sebagainya. Itu kan dari kacamata kita. Nah, sekiranya dari Mas Farel sendiri itu seperti apa Mas dari kacamata Mas Farel? Oke, baik, terkait anggaran dana ya itu ya. Itu ya pastinya dan wajibnya sebagai aparat negara juga melakukan transparansi daripada anggaran itu sendiri. Jadi dana yang diberikan dan dana yang digunakan sebenarnya harus sesuai, harus transparan. Dan terkait sebenarnya infrastruktur apa sih yang sudah dibangun? Jadi selama saya lahir dan besar di sana, itu infrastruktur yang paling saya rasakan adalah jalan tol sih, terutama jalan tol. Ya, karena dulu waktu saya SD sampai SMP itu terutama di Sumatera sendiri itu belum ada namanya jalan tol. Jadi seiring perkembangan zaman dan mungkin ya dari kita positive thinking nih, anggaran dana yang telah diberikan itu digunakan sebagai jalan tol. Oh, berarti dialokasikannya menurut Mas Farel sebagai masyarakat Lampung
dananya itu dialokasikan kebanyakan ke jalan tol itu tadi. Iya betul, karena di desa saya sendiri, terutama jalan itu jalan lintas Sumatera lah kita Ya, menyebutnya. kita ngomongin jalan Sumatera. Itu sebagai jalan yang memang penghubung ataupun jalur yang dilewati daripada truk-truk ataupun muatan itu sendiri dari Lampung ataupun ke provinsi lainnya ya seputar Sumatera itu sendiri. Lalu dengan hadirnya jalan tol ini itu kisaran tahun baru-baru ini sih ya, saya SMA mungkin 2018 lah mungkin. Itu mungkin tuh hadirnya jalan tol itu ya mulai sebagian yang memang truk-truk ini lewat di lintas Sumatera sudah pindah ke jalan tol. Jalan tol. Ya, sisi baiknya sih jalan lintas lama itu lintas Sumatera yang lama itu sudah ya mulai sepi lah, jarang digunakan. Jarang dilewati oleh truk-truk itu tadi ya Mas ya. Ya, tapi tanda kutip dari bekas jalan yang sering dilewati itu juga masih belum diperbaiki. Belum diperbaiki juga. Teman-teman udah dengerin nih dari kacamata teman diskusi kita yang dimana notabene-nya adalah warga asli Lampung yang besar di Lampung juga. Nah, itu kan tadi kita sudah bahas nih masalah kenapa sih kok jalan itu sebenarnya rusak atau jalan itu gimana, kondisi jalan-jalanannya yang ada di Lampung itu seperti apa. Nah, kita kembali lagi nih Mas. Ya. Dan otomatis kan APBN itu kan ada, gitu loh. Ya, ada. Nah, kita bahas lagi sekiranya dari struktural pemerintahannya sendiri, kira-kira dari kacamata Mas Farel sendiri sebagai warga Lampung, itu pengalokasian dananya itu turunnya itu gimana Mas kira-kira? Oke, baik. Jadi untuk struktural ataupun penurunan dana APBN sendiri ya semestinya sudah dengan sesuai prosedur ya. Jadi bagaimana tinggal aparat-aparat negara tersebut menggunakan sebaik-baik mungkin. Apabila mungkin dari daerah tersebut butuh yang namanya pengolahan dana tersebut mau dijadikan apa ataupun mungkin dana tersebut diolah menjadi apa kan kembali lagi kesepakatan daripada wilayah yang akan diaplikasikan nanti. Berarti harus memiliki reng-rengan dulu ya, Pak. Maksudnya rencana APBD dulu ya. Gitu ya. Oke. Nah, seperti yang udah teman-teman tahu mungkin dari kacamata mahasiswa teman-teman juga atau teman-teman yang mungkin masih awam yang melihat video ini, itu memang seperti yang dikatakan oleh Mas Farel itu juga kita ketahui bahwasanya APBN yang sudah dikucurkan oleh negara itu pasti akan disalurkan ke APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah itu harus melalui sebuah rencana atau sebuah reng-rengan lah kalau kita bilang gitu itu. Nah, sekiranya nih Mas, kan permasalahan kemarin Mas Bima sudah sangat-sangat besar ya kan? Iya. Nah, sekarang kita sudah bahas kondisi Lampungnya nih. Sekarang kita sedikit merujuk ke subjektifnya, yaitu Mas Bima itu sendiri ya, teman-teman yang mungkin sudah kenal. Nah, Mas Bima kemarin itu sempat kontroversial Mas. Ya, seperti yang Mas Farel tahu sendiri juga bahwasanya pertama masalah ini kritikannya terhadap Pemprov Lampung ya. Terus itu yang pertama. Lalu yang kedua Mas, ada lagi yang viral nih Mas. Apa tuh? Kira-kira permasalahan ini Mas, etika. Nah, etika. Kemarin kan sempat mungkin teman-teman pernah lihat antara videonya entah itu lewat di berbagai platform sosial media ya, mungkin teman-teman lihat di TikTok, Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Itu kan ada ini Mas, ada beberapa teman-teman yang sebelumnya pro dengan Mas Bima akhirnya menjadi kontra karena menilai bahwasanya kritikan-kritikan yang setelahnya itu di luar konteks kita sebagai orang atau sebagai manusia di bumi pertiwi ini Mas. Jadi katanya penyampaiannya yang kurang sopan atau penyampaiannya yang masih menggunakan bahasa yang dianggap tidak berpendidikan kayak gitu Mas. Itu menurut Mas Farel sendiri, apakah memang ini dari kacamata saya ya, kacamata orang awam ya, apakah memang orang Lampung seperti itu Mas? Nah, mungkin dari Mas Farel sendiri bisa menceritakan kurang lebihnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi sebelumnya itu saya juga
saya atau bahkan masyarakat Lampung tersendiri pun sebenarnya sangat mengapresiasi dari Mas Bima karena dengan hadirnya Mas Bima tersebut dapatlah memberikan aspirasi yang bahkan tidak tercapai untuk diungkapkan. Karena kan yang kita ketahui sendiri bahwasanya Mas Bima merupakan konten kreator, mempunyai platform dan tentu saja sosial yang lebih banyak lagi. Sehingga dalam penyampaian aspirasinya itu lebih cepat tersampaikan dan lebih juga cepat viral tentunya. Dan pandangan saya terkait etika seseorang dan dihubungkan dengan Mas Bima ya. Jadi menurut saya kalau etika itu sebenarnya ya benar-benar perlu diterapkan untuk siapapun hal itu, dan penggunaannya pun ya tentunya untuk hal yang kebaikan, walaupun itu sifatnya tentu saja untuk pengkritisan, mengkritik seseorang itu ya juga kita harus pakai namanya etika. Kan kita kan menilai seseorang, mungkin dirasa ada kurangnya, tapi tentu saja kita tidak boleh sampai menjatuhkan, karena itu ya sekali lagi memang etika. Berarti kan memang kita bilang etika sebagai orang timur ya, sebagai masyarakat yang dimana kondisi geografis kita ada di Asia Tenggara yang mungkin masih berkebudayaan yang sangat kental, otomatis kan kita masih harus mengutamakan etika dan sopan santun ya Mas ya. Nah, seperti ini Mas. Tapi kalau dari kacamata Mas Farel sendiri nih, kan ada beberapa perungkapan, mungkin teman-teman juga pernah dengar bahwasanya etika atau sopan santun dalam sebuah kalau kita ngomong diskusi atau dalam bentuk penyampaian kritik itu adalah sebuah halusinasi. Itu gimana menurut dari Mas Farel? Apakah itu bisa kita setuju atau enggak, Mas? Ya, jadi kalau menurut saya itu namanya kritik kan ya wajar-wajar aja sih. Mungkin karena kekesalan yang benak-benak yang mau diungkapkan, tapi unek-unek itu dalam bentuk emosional yang sangat tinggi, akhirnya tidak terkontrol, atau bahkan pengucapannya itu bisa menusuk daripada perasaan orang lain yang menyebabkan mungkin bisa tersinggung. Tapi sekali lagi ya mungkin yang namanya sebuah kritikan tentu saja yang mengkritik pun kalau bisa ya diusahakan mempunyai saran dan menggunakan yang bahasa yang baik juga. Jadi suatu permasalahan itu solutif pada akhirnya. Berarti memberikan solusi juga saat yang mengkritik, memberikan solusi juga untuk melaksanakannya. Nah, ini kurang kembali ke etika sama sopan santun ya Mas ya. Yang terbaru ini, yang viral terbaru ini mungkin teman-teman juga udah pernah lihat ya kan, mengenai ini Mas, penyebutan, mohon maaf sebelumnya, penyebutan Ibu Megawati sebagai seorang janda itu, dan juga waktu itu kan dilanjutkan bahwasanya penyebutan bahasanya janda yang kalau lu bukan anaknya, ini bukan siapa-siapa ya kan. Terus habis itu juga dia bilang bahasanya nanti lu udah ya sebelumnya minta maaf ya dengan bahasanya ya kan, itu kalau kita perhalus udah meninggal, tapi dalam konteks yang sedikit kasar ya kan. Mas Bima kan pernah mengucapkan itu. Nah, yang pernah saya lihat nih Mas, beberapa konten kreator juga, beberapa yang punya platform terutama di TikTok itu menyampaikan aspirasinya bahasanya udah nggak respect lagi dengan Mas Bima. Nah, itu dari kacamata Mas Farel sendiri, oke, kita pasti bisa bilang bahasanya banyak orang yang tidak suka dengan beliau, aku bilang ya, dengan beliau. Tapi kan dalam konteks ini kita masih harus mengutamakan etika dan sopan santun. Gitu loh Mas. Dari Mas Farel sendiri nih, menurut Mas Farel mungkin bisa diperbaiki, mungkin bisa karena mungkin kita juga punya platform di YouTube ya. Mungkin Mas Farel bisa sedikit memberikan pencerahan nih Mas. Kira-kira apa sih Mas yang bisa dibuat atau dilakukan oleh Mas Bima ke depannya untuk pembenaran atau pembetulan dari kata-kata yang sudah pernah beliau atau Mas Bima ini sampaikan ke platform TikToknya itu. Kira-kira monggo silakan. Baik, terima kasih dari saya pribadi ya kepada Mas Bima ataupun masyarakat yang lainnya yang tentu saja ingin
mengungkapkan aspirasinya kepada pemerintahan ataupun yang lainnya, tentu saja aspirasi itu harus sesuai dengan yang dituju. Dalam artian kalau kita bahas sesuatu, bahas A, ya kita tertuju pada permasalahan A tersebut. Jangan sampai kita menambah permasalahan baru. Jadi kita tujukan dahulu aspirasi kita yang paling utama, dan jangan sampai membahas yang di luar konteks, karena permasalahan yang satu saja belum tentu kan tercapai atau terselesaikan. Jadi kalau bisa ya fokus sama aspirasi kita. Kalau memang kita tujuannya ini ingin bahwasanya akses jalan terutama di Lampung ini sendiri diperbaiki, ya mari kita tekankan kepada pemerintahan ataupun pemerintah daerah ya. Semoga ya bisa cepat diperbaiki. Dan untuk masalah-masalah lainnya ataupun istilahnya masalah personal lah sih. Itu kan hitungannya masalah personal ya. Itu kembali lagi pribadi masing-masing. Kalau dirasa memang seseorang ataupun lawan, bukan lawan sih, seseorang lah yang memang tanda kutip kurang disukai, itu untuk kritik ataupun kritikannya tuh saya rasa tetap kita menggunakan etika yang baik, karena sebagaimana mungkin pastinya sudah belajar, kita sudah dididik mulai dari TK, SD, SMP, atau bahkan mungkin saat ini ada yang kuliah juga kita sudah dididik. Jadi kita sendiri juga tahu bagaimana cara beretika dengan seseorang, berkomunikasi dengan seseorang. Tentu saja sebagai orang yang Indonesia, apalagi suku Jawa ya istilahnya, dengan identik dengan kesopanan sendiri, perlulah diterapkan yang namanya etika tersebut, agar yaitu tadi dari kritikan tersebut kalau bisa kita sebagai pengkritik juga memberikan saran agar masalah ini bisa solutif, bisa memberikan solusi. Seperti itu. Oke, terima kasih dari Mas Farel ya yang sudah memberikan saran kepada Mas Bima. Mungkin ya semoga aja video ini dilihat oleh Mas Bima ya. Saya sih harapannya begitu. Biar Mas Bima sendiri juga paham, kita juga sama-sama mahasiswa yang dimana kita juga sama-sama belajar hal yang sama, walaupun mungkin jurusan atau prodinya berbeda ya Mas ya. Yang penting kita tetap mengerti bagaimana caranya kita berkomunikasi, bersosialisasi, dan bagaimana kita mengaspirasikan suara-suara kita. Betul. Ya, kita kembali lagi bahasanya memang dari Mas Bima sendiri itu kan tujuannya ya Mas ya untuk menyalurkan suara-suara, mungkin suara-suara rakyat atau masyarakat Lampung yang tidak didengar selama ini ya kan. Iya, betul. Apalagi kan kalau bisa dibilang Mas Bima ini juga alhamdulillahnya kan berkuliah di luar negeri, di Sydney ya Mas ya. Iya, di Sydney, Australia. Nah, seperti itu. Dan saya harapkan mungkin dari Mas Bima ataupun teman-teman yang pernah atau ingin melihat video ini atau yang sudah melihat video ini paham dan bisa mengambil pembelajaran agar kedepannya tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang mengenai atau sedikit memotong atau merusak dari citra kita sebagai bangsa Indonesia sendiri, yaitu menjaga etika dan sopan santun. Karena kan kita juga negara yang dikenal oleh ramah tamahnya ya Mas ya. Masa iya kita kayak gini akhirnya dinilai oleh media luar lagi dengan sebutan orang yang tidak sopan dan lain sebagainya. Kan beberapa waktu lalu kita juga terkenal seperti itu ya Mas ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman masih mempunyai ada beberapa hal yang bisa didiskusikan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini ya Mas ya. Langsung tulis di kolom komentar aja. Nah, itu mungkin bisa menjadi sebuah kritikan atau menjadi sebuah bahan untuk kita bahas selanjutnya. Jadi saya harap teman-teman tidak ada yang terbelenggu, maksudnya terbatasi mengenai berdiskusi hal apapun itu. Ya, dan juga saya ucapkan terima kasih Mas Farel yang sudah menyisihkan waktunya untuk berdiskusi bersama saya di platform JTE Creators ini, dan semoga JTE Creators ini bisa lebih maju, dan juga lebih terdepan mengenai isu-isu yang lagi hangat dibahas gitu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja teman-temanku yang sudah
menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih dan tidak lupa terus belajar, terus membaca dan juga terus mengikutilah apa ilmu-ilmu yang terbaru serta terus mengembangkan ilmu pengetahuan yang udah teman-teman ketahui. Oke, cukup dari sini. Terima kasih saya ucapkan. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan lagi terima kasih Mas Farel yang sudah menyisikan waktunya. Saya Muhammad Mustafa Rizky dari JTE Kreator. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elektro, How. Himat Elektro, Unggul. unggul. Himat Elektro. Terima kasih. Stay tune. Sampai jumpa. Dadah.